Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan merubah penjara yang ada di lokasi strategis seperti di Jakarta, Bandung, dan Medan menjadi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara penjaranya akan dipindahkan ke lokasi terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai rencana merubah penjara di lokasi strategis menjadi perumahan ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp kode di 0816-924924. Nggak efektif seperti itu. Karena apa? Terlalu banyak biaya keluar untuk membuat penjara-penjara itu. Karena apa, di Indonesia ini kemanusiaannya terlalu tinggi, jadi nggak ada kapok-kapoknya orang. Nah kalau orang ditaruh di tempat yang terpencil, dibikin pariwisata sama mereka wisata, dan mereka kan banyak duit, ya mereka naik pesawat, karena wisata ke sana, keluarganya ikut diajak, jadi nggak efektif. Kalau bisa hukumannya yang berat, disiplinnya yang berat. Kalau mamanya dia terlalu berat, itu hukuman mati. Udah gitu aja, jangan ada remisi-remisi, jangan ada pengurangan-pengurangan yang biayanya makin lama makin tinggi. Karena apa? Orang masuk penjara itu biaya negara juga, dikasih makan. Jadi kalau mau mereka yang punya duit, dia nggak mau makan uang di penjara, makanan dari penjara, mereka beli sendiri, mau nasi padang yang enak-enak semua. Porternya dikasih, wah banyak seperti itu. Jadi seperti katanya Budiman yang ditembak mati itu zaman Presiden Jokowi. Nah itu kan luar biasa, kepala lapasnya bisa dikasih duit, lebih enak lagi mereka. Apalagi di daerah terpencil, mereka tidak terkontrol lagi, termonitor. Enak-enakan aja dia naik pesawat, naik kapal, naik kapal laut segala macam ya, jadi nggak ada jerahnya. Mereka lebih enak karena nggak terkontrol lagi oleh pemerintah pusat. Susah karena apa, sipir-sipir ini kebanyakan masih doyan duit. KPK aja yang begitu disikat juga. KPK aja luar biasa, banyak banget punglinya di sana. Apalagi di daerah Bandung, Cibinong, ada banyak lah. Jadi nggak saya bilang Pak Prabowo tuh ngabisin duit aja, ngabisin duit untuk para koruptor. Ya saya khawatir ini juga untuk anggota DPR ini yang bikin itu juga takutnya dia juga membuat tameng juga buat dia supaya kalau masuk penjara seperti itu. Karena anggota DPR banyakan juga dan eksekutif banyakan juga maling duit juga gitu. Terima kasih. Iya, buat saya sih saya bilang pertama komennya saya bravo untuk Pak Presiden. Idenya sangat baik. Untuk dua hal ya, untuk perumahan rakyat kecil dan sekaligus untuk penjara di pedalaman ya. Menurut saya sih ya, kalau penjara terpencil itu namanya kalau kita mentalnya masih korup, tetap aja mereka bisa aja keluar gitu kan. Nah konsen saya nggak untuk itulah, konsen saya lebih ke perumahan untuk rakyat kecil. Nah, saya sendiri punya ya pemikiran yang lama sekali, kok pemerintah nggak pernah hadir di tengah masalah rakyat kecil yang sulit mendapatkan rumah, apalagi mau di dalam kota gitu ya. Jadi ini ide yang bagus sekali, mudah-mudahan bisa terlaksana ide yang baik ini. Penjara dirubah menjadi rumah untuk rakyat kecil. Cuma yang saya khawatir itu namanya rumah itu kan membutuhkan lahan besar. Penjara itu kan sebesar-besarnya sebesar apa sih? Jadi kalau saya usulin itu jangan dijadikan rumah yang tapak, rumah yang landed house, tetapi harus rumah susun supaya bisa dengan lahan yang terbatas itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Walaupun memang ini rumah susun ada masalahnya kalau untuk rakyat kecil kan ada biaya IPR itu, iuran pengelola lingkungan yang cukup tinggi biasa ke rumah susun kan ada lift dan lain-lain gitu ya. Tapi suka
kalau kita lihat negara maju semua itu memang kalau dalam kota itu akan tinggal di rumah susun karena keterbatasan lahan. Nah, sebenarnya bukan cuma lahan-lahan yang saat ini penjara. Kalau menurut saya kalau memang pemerintah serius sangat memperhatikan rakyat kecil, karena saat ini rakyat kecil itu tinggal kasihan banget. Ya, Bro pasti tahu ya. Mereka datang kerja dalam kota itu menempuh 40-50 km gitu kan. Bahkan juga sudah di pinggiran begitu masih susah sekali mendapatkan, karena sekarang rumah mahal sekali, tanahnya terutama gitu ya. Jadi ada lahan-lahan yang lain yang pemerintah memang kalau serius yang memungkinkan untuk diadain, menjadikan rumah itu harus diadain gitu. Jangan biarkan dikelola oleh swasta yang akhirnya menjadi bisnis murni yang sangat mahal dan sangat tidak terjangkau gitu. Jadi ini benar-benar suatu pemikiran luar biasa, mudah-mudahan memang bisa terlaksana. Makanya saya keluar sedikit, Pak mantan Gubernur DKI bikin jalur sepeda itu kenapa nggak efektif? Karena sebenarnya Pak Gubernur lupa yang mau naik sepeda itu orang kecil. Kalau orang besar yang kaya kan dia naik Ferrari, dia nggak mau naik sepeda, gitu kan? Nah, mereka orang-orang kecil ada di mana saat ini? Ada di pinggiran yang jaraknya 50 km yang ke tempat kerja, dan kan nggak mungkin orang naik sepeda 50 km. Kan itu nggak efektif karena salah. Nah, kalau memang mau begitu, ya orang-orang kecil itu tetap harus tinggal di dalam kota yang jaraknya mungkin 5 km masih wajar naik sepeda. Itu yang terjadi di Belanda, di Denmark, orang naik sepeda karena mereka tinggal memang nggak jauh dari tempat kerjanya gitu. Jadi Pak Prabowo ini bagus sekali idenya. Setelah mereka sudah dalam kota, itu mereka naik sepeda. Nah, baru yang punya Pak Anies ini idenya baru mau jalan gitu. Ya. Jadi ini harus holistik memang, tidak bisa sepotong-sepotong. Seperti ini saat kita lihat itu mubazir sekali, tidak termanfaatkan gitu. Ya dimanfaatkan juga ini oleh motor, oleh lain-lain gitu ya. Tidak ada orang naik sepeda. Jadi kita benar-benar, saya sangat concern. Saya sering lihat ini kenapa pemerintah kok nggak turun tangan ya mengatasi rumah semakin mahal gitu ya. Penguasaannya benar-benar oleh kapitalisme itu jalan benar gitu. Yang punya banyak duit nggak butuh rumah, borong banyak-banyak sebagai investasi, nanti dijual. Yang punya duit, yang nggak punya duit sudah makin susah kan, harga makin naik gitu. Jadi udah benar-benar jadi kapitalisme banget gitu. Nah, mudah-mudahan aja ini bisa terrealisir ya, dan kita harus dukung. Terima kasih. Oke, sebenarnya usulan seperti ini sih oke. Namun pertanyaan saya, apakah siap? Punya lahan nggak untuk merelokasi rutan tersebut di daerah terpencil? Nah, pertanyaan saya. Kedua, kalau dibikin rumah untuk yang ekonomi rendah, nah gimana nih? Sekarang aja Indonesia ini sekarang perekonomian kita aja lagi sulit. Orang mau cari pekerjaan aja, penganggurannya aja sekarang kita nomor 1 tertinggi di Asia Tenggara. Jadi mestinya ya harusnya pikir dulu lah untuk Pak Prabowo ini sama para menteri terkait ini kalau mau membahas hal ini. Sebenarnya bagus usulannya, oke, mau relokasi, mau dibongkar rumah tahanan karena memang betul supaya bisa sulit dijangkau untuk napi-napi, betul. Tapi pelaksananya gimana? Kadang pemerintah kita ini sukanya omongannya itu suka omongan gede gitu. Itu aja sih saya bilang. Terima kasih. Saya perhatikan ya, itu Presiden Prabowo itu kan dalam mengambil kebijakan tuh sebenarnya kurang peka terhadap situasi sosial di masyarakat sekarang ini. Kondisinya lagi orang-orang pada susah ya kan. Si presidennya mau punya wacana-wacana membangun, yang mana membangun itu juga butuh duit. Sementara duit negara juga udah defisit. Mau bagaimana gitu loh. Nah, cuman saya tahu kenapa Pak Prabowo confident untuk masalah ini. Kenapa? Karena dia masih ada backup dari si Raja Jawa. Jadi dia dalam mengambil kebijakan-kebijakan tuh selalu berpikir untuk oligarki. Kelihatannya sih untuk rakyat ya, untuk rakyat yang kelas berpendapatan rendah gitu ya. Tapi impossible lah, itu teori doang. Pada dasarnya gini lah,
makin hari semakin istilahnya kurang peka sama itu ya, apa yang dirasakan rakyat di bawah gitu loh. Kita merasakan cobaannya lebih serba susah, serba mahal, dan semuanya agak susah semuanya kan. Kalau misalkan itu dipakai untuk perumahan rakyat apa-apa kan butuh biaya lagi. Nah itu kan sayang banget ya istilahnya gitu ya. Kan penjara berarti kan dihancurin lagi, terus bangun lagi ya kan. Terus yang di tempat yang baru dibangun lagi kan 2 kali biaya. Itu kalau memang mau niat itu ya kenapa enggak di tempat yang baru itu dibuat yang istilahnya ya yang perumahan yang diunggulkan itu ya. Itu bagaimanapun juga ya kita berharap sih pemimpin-pemimpin yang di atas itu ya lebih peka lah sama yang di bawah lah ya. Karena bagaimanapun juga kita yang merasakan di bawah ini yang super susah ya, sebab mahal semua masalahnya gitu. Tolong dia istilahnya ya dipertimbangkan gimana caranya meringankan yang di bawah gitu loh ya kan. Nah terus gimana caranya mensejahterakan yang di bawah juga ya kan. Jadi bersama-sama itu loh kan. Itu aja sih. Biasa pantun dulu ya. Langsung kalau begitu mah. Rakyat akan tetap sengsara kalau pemerintahnya tidak fokus. Cakep. Mau pindahkan penjara, apakah bukan cuma modus? Modus operasi. Oke, langsung Pak Setiawan silakan. Hari ini kan dengerin itu Om Bob tuh ngomongin penjara ada dugem-dugem tuh ya. Nah benar, kemarin viral itu. Banyak yang edek-edek di dalam. Sekarang kan gini, penjara kan katanya udah overload ya. Nah kalau mau dipindahin lagi kapan pindahinnya, waktunya bangunnya kapan? Yang overloadnya diapain dulu gitu kan? Iya. Terus ini mau pindahin ini apakah nggak cuma modus untuk mencari bancaan? Terus lagi kan tadi pagi tuh ada banyak tuh komentar-komentar yang menarik ya. Sekarang penjara mungkin kalau modusnya bisa aja dibikin penjara untuk ada fasilitas khusus ya, dikasih jacuzzi, penjara di pulau kan katanya kan, pulau bisa jadi ya kalau ada dugem-dugem bisa ditutup nggak ketahuan gitu loh. Ya pokoknya gini deh, kalau fokusnya sebenarnya kan gini kan, kalau kita kan mengharapkan penjahat berkurang, otomatis kan lebih baik kan pencegahan, fokusnya ke pencegahan. Jadi bukan fasilitasnya ditambah dong. Pencegahan yang mana hukumnya ditegakkan gitu kan, harusnya ya pemiskinan, koruptor lah yang udah selalu kita bicarakan. Tapi itu kan malah fokusnya malah yang pemenang iki ya. Saya sih mau jadi penasehat Prabowo kesian juga ya. Mungkin orang sekitarnya kan istilahnya ada jeruk makan jeruk kan, bener nggak? Prabowo sih orang baik, mungkin dia nggak tahu strategi gimana membangun negara. Saya usul Prabowo daripada bangun itu mahal kan, lama kan? Mungkin habis masa jabatan dia punya penjara jadi. Mending dia itu hubungi ini Kim Jong Un, kata penjara sono sepi, di sono kita nyewa dia, bener nggak? Sundisi. Soal kita punya hukum kan nggak boleh membunuh, katanya hak asasi manusia HAM kan. Udah saya usul di tim aja Kim Jong Un berapa lama, dia tinggal hitung berapa bulan, sebulan baru dia bener. Iya. Nah, iya nanti kamu telepon Pak Prabowo ya, suruh nitip Kim Jong Un deh, daripada susah apa deh. Penjara sepi. Bang Dennis, saya mau tanya, ini penjara khusus koruptor ya? Penjara umum deh Bu kayaknya Bu, karena penjara yang ada di Jakarta kan umum Bu. Oh gitu. Iya. Saya pikir khusus koruptor, karena kalau khusus koruptor ya jangan-jangan ini sebagai pengganti di mana desakan masyarakat untuk perampasan Undang-undang perampasan aset. Iya, RUU perampasan aset kan mungkin nggak bisa dipenuhi, makanya penggantinya ya penjara. Karena kalau yang, makanya saya masih bingung ya, kalau yang saya baca itu sepertinya penjara khusus koruptor ya. Tapi ya nanti kita lihat. Tahu saya sih khusus koruptor. Jadi gini, saya rasa apa ide ini ya, penjara khusus koruptor ini, saya rasa ini nggak menjawab persoalan utama
pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya kan? Ya. Karena apa? Kejahatan korupsi itu motif utamanya adalah ekonomi. Ya, jadi kalau hukum pidana badan saja itu nggak cukup, nggak bikin jerah. Jadi harus ada aturan hukum untuk memiskinkan koruptor. Gitu. Jadi dalam hal ini saya rasa harus revisi Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Di mana yang pertama itu harus ada pengenaan denda yang lebih tinggi ya. Untuk koruptor. Hukumannya juga jangan rendah ya, diperberat gitu. Iya, jangan ringan. Terus yang kedua harus ada perampasan aset bagi koruptor yang kabur. Jadi dia kabur tapi aset dalam negerinya itu bisa dirampas. Iya kan, jadi sepertinya kalau yang undang-undang tipikor yang sekarang ini kan dia tunggu sampai inkrah dulu, Bu, betul. Iya, sampai inkrah dulu gitu. Tapi saya rasa nggak perlu ya. Dimana kalau sudah ada kecukupan bukti valid, tanpa harus menunggu proses pengadilan, saya rasa bisa sih dirampas asetnya gitu. Itu harus direvisi gitu kan. Terus yang kemudian yang ketiga itu nggak boleh ada bebas bersyarat untuk koruptor. Kemudian juga nggak boleh ada remisi untuk koruptor. Jadi seharusnya itu yang harus di undang-undang itu yang harus tipikor ya, UU tipikor itu yang harus direvisi gitu loh. Karena kalau cuman sekedar seperti saat ini buat penjara khusus koruptor, saya merasa sih nggak menjawab persoalan utama pemberantasan korupsi di Indonesia sih. Oke, gitu aja. Kan kalau ada program pemerintah kan ada jangka pendek, ada jangka panjang, ya nggak? Untuk jangka pendek, satu, bikin kementerian baru aja, ya nggak? Menteri apa kan namanya, jangan ya sekarang kan jadinya pemimpinan kawasan kan. Jangka yang kedua adalah itu tuh Wisma Atlet yang dulu bekas corona itu ya. Oh ya, Wisma Atlet betul. Ya, dipakai aja Wisma Atlet. Jadi kalau malam-malam kan di setel itu lagu suara-suara serigala berteriak, itu biar pada tinggal di situ kan, ya enggak? Itu kan langsung dipakai, jadi nggak usah bangun. Nah, untuk jangka panjangnya itu cari pulau-pulau besar, pulau-pulau terluar di Indonesia, yang ibaratnya kalau di bagian selatan itu loh yang anginnya kenceng, ombaknya tinggi toh. Nah itu dibikin. Nah dibikinlah yang kan sekarang lagi rame tuh membentuk daerah istimewa kan. Pulau-pulau itu dibikin untuk jangka panjang daerah istimewa penjara atau daerah. Nah itu tuh kalau terlalu jauh kan enak tuh. Jadi yang ke sono itu udah susah dicapai kan, nggak ada helipad di situ kan. Jadi kalau ke sana itu aja 3 sih. Yang penting jas tetap laku. Iya, itu kan kalau penegakan hukum kasus apapun itu yang pertama kan penyelidikan oleh kepolisian. Kalau kasus korupsi ya ada KPK. Lalu penyidikan oleh jaksa. Lalu diteruskan ke berkasnya ke pengadilan atau majelis hakim. Kalau korupsi ya majelis hakim tidak pidana korupsi. Nah nanti itulah yang memutuskan berapa tahun kenanya, berat atau ringannya hukuman. Kalau koruptor biasanya ringan, ya enggak? Terus asetnya disita semua, bisa semua apa tidak? Kan dari pengalaman begitu. Ternyata tidak bisa membuat efek jerah. Lalu nanti baru di penjara. Urusannya kalapas dan sipirnya. Tinggal nanti oknum apa tidak tuh kalapas atau sipirnya gitu ya, tinggal gitu aja. Termasuk di pengadilan dan lain-lain. Jadi penegakan hukumnya itulah titik beratnya. Sampai di penjara itu ada pelayanan istimewa pakai tarif tertentu tidak kan, selama ini kemungkinan ada. Memang ada. Saya tahu persis ada. Dan sudah diberesi katanya belum, masih ada gitu ya. Jadi hanya formalitas mungkin diberes atau dibenahinya itu. Dan inilah yang selalu diberikan kepada rakyat. Janji-janji bagusnya tidak konsisten. Jadi menciptakan janji PHP gitu ya. Jadi konsisten bagus kinerja itu di negara kita langka. Jadi kejujuran dan keadilan di pengadilan akhirnya langka juga. Dan kalau negara sudah lemah di bidang penegakan hukum, dari bawah tumpul ke atas dan tumpul ke segala arah lainnya, lalu orang menengah bawah harus viral dulu baru dapat keadilan. Entah lewat medsos, entah lewat berita wartawan atau apapun itu.
kira-kira rakyat akan dapat keadilan tidak? Nah, Ya, kemungkinannya sulit, gitu ya. Oke. Dan inilah yang terjadi di negara kita. Walaupun penjara dijadikan perumahan biasa, lalu dibuat penjara khusus buat para penjahat-penjahat, tapi kalau penegakan hukumnya udah tajam ke bawah, tumpul ke atas, bukan orang menengah bawah harus viral dulu, atau tidak jujur dan adil, rata-rata, ya sama juga bohong, kemudian juga. Terima kasih. Gini bro, gini. Gua ngeliatnya gini, sisi positifnya aja bro, ya enggak? Ada harapan nih bro, buat kita. Ada harapan untuk jadi koruptor bro. Harapannya ada secerca harapan sinar di depan. Bayangin, kita korup aja 1T. Abisnya nanti di situ udah disiapin helipad katanya. Iya enggak? Terus ada buaya, ada hiu, nggak usah pusing, beli aja, ya nggak? Kapal pesiar ya nggak? Iya dong. Nggak takut buaya sama ikan hiu, ya nggak? Pokoknya terjamin lah kita di sono. Harapan kita, daripada gua tanya sama lu, capek-capek lu jadi penyiar, sampai berbusa-busa, lu piritin saham juga, gak kaya-kaya bro. Gue lagi ngomong fakta, kita dikasih peluang sama pemerintah, ya enggak? Ini loh di depan mata akan dibuat penjara di satu pulau terluar. Wih, pasti gue ngebayangnya udah kayak surga duniawi, bro, ya enggak? Kayak di Maladewa gitu. Bisa, bro, bisa, ya enggak? Gue lagi ngebayang-bayang, kayaknya gue habis ini harus ngajak Benny Ramadi nih. Kita jadikan korupsi sebagai mata pencaharian, bro, enggak? Karena hidupnya terjamin, bro. Di lapas saat ini aja, kalapasnya aja mau dari remisi, mau dari ruangan, itu tergantung argo. Pemerintah diemin, bro. Emangnya nggak tahu? Anak orok juga tahu, tapi kan didiemin. Yang di tengah kota aja udah kayak begini kan, bro. Lo bisa bayangin dong kalau di pulau-pulau itu kita bisa undang deh artis berapa ratus juta dibayar juga sanggup dah. Kalau udah triliunan, bro. Dari gua itu aja lah, bro. Serius ya enggak? Benar-benar itu ya penjaranya itu ya, mungkin di ya udahlah di sekitar Pulau Seribu sana gitu loh. Dekat amat. ada satu yang jauh, yang paling jauh, jangan jauh dekat, gitu ya. Ketahuan. Atau susah dianu tuh, susah dilihat, datang lihat gitu, atau mau di luar pulau juga boleh, dekat perbatasan Australia gitu boleh gitu loh. Jadi gampang kalau mau senang-senang ke Australia gampang gitu kan. Kacau banget. Aduh. Tapi ya gimana ya? Sekarang aja ini ya dekat-dekat pemantauan pengawasan itu ya, banyak juga kan yang narapidana itu ditemuin di luar jalan-jalan makan dengan istrinya lah. Ada yang pergi nonton apalagi bola apa gitu loh. Aduh, kacau banget. Aduh. Itu dekat pemantauan itu loh, ditemukan di Bali. Coba lihat. Itu di dekat pemantauan bisa ditemukan di Bali, apalagi kalau jauh, mana ada orang mau pengawas mau pergi lihat sana, udahlah dianggap penuh full book. Nah terus ada itu nanti orang yang bilang, lu korupsi aja nih, ada gua sediakan lu kamar mewah, satu masih ada 1 kosong, nah lo. Aduh, mabuk ya, makasih ya Bang. Itu buat demen pada udah berubah pola pikir, itu yang diharapkan sama presiden kita ya. Jadi Anda jangan cuma basmi korupsi. Sekarang populasi koruptor atau yang menjadi napi itu semakin banyak. Jadi kita harus merangkul ya. Itu prinsip bernegara kita, kekeluargaan. Jadi harus dirangkul. Lagian ya banyak potensinya itu di yang tinggal di penjara itu ya. Mereka kaya raya. Itu harus dirangkul supaya mereka bisa invest di tentara segala macam ya. Kemudian ya kalau mereka tersentuh kan dibalikin juga duit dikit-dikit lah ya. Itu kemudian juga bisa dikaryain. Mereka itu kan duit banyak tuh ya. Bangun tuh di pulau di mana lah di tengah laut yang
kan kita nggak mungkin bisa pantau. Iya. Jadi itu ada helipad, ada runway, kalau yang emergency ya, ada kasino lagi kan. Oh ya, itu gampang. Ada show nanti seminggu sekali lah, ada show ya, ada artis datang ya, K-pop Korea boleh ya. Itu ada tarifnya. Kalau Anda yang miskin-miskin mah itulah di bawah, di dasar ya, di basement itu ya. Kalau yang atas ada kelasnya, jadi itu dikaryain. Itu potensi besar. Kemudian buat nanti setelah selesai itu pengaruh sekali itu kalau mau pemilu ya, suaranya pengaruh sekali banyak. Nah itu mesti dirangkul, jangan dilihat mau dibasmi udah nggak sanggup ya, saking banyaknya. Nanti kalau kita udah maju ya, itu bisa juga ngundang koruptor luar negeri supaya kesini ya. Menghasilkan devisa tuh. Udah pada ngaco. Oke. Kesempatan sangat bagus, jangan sampai kita ketinggalan, Pak. Kalau dengar pemerintah mau bikin penjara di mana, di pulau mana itu, kita di tetangganya kita ajak investor asing itu bikin kasino. Makanya kita tanam saham di situ, Pak. Pasti untung, pasti cuan itu. Itu gede punya, kakap tuh semua, Pak. Iya, ini mau reminder aja nih, masa nggak inget yang dulu waktu zamannya Tommy di Nusa Kambangan, kan di pulau juga tuh. Iya, benar. Lagi di Nusa Kambangan, tiba-tiba bisa ada yang ketemu dia di klinik estetik di Menteng atau Kebayoran tuh. Katanya dijemput pakai helikopter katanya. Jadi ya percuma aja di pulau pun ya, asal bisa bayar gitu dah. Ya. Jadi nggak ada solusinya yang benar. Itu aja Pak ya. Okay. Ya, makasih. Saya mau pantun dulu. Dilanjut kalau gitu mah. Badan kekar, mukanya kalem. Cakep. Disuruh keluar, malah di dalam. Bahas. Disuruh keluar penjara maksudnya, malah masuk ke dalam, ya kan? Maksudnya gitu kan? Oke, silakan Mas Gun. Ya, saya kadang-kadang bingung nih pernyataan Bapak Presiden kita yang terhormat ini. Makin hari kok makin melenceng dari janji-janji di awal ya. Dulu katanya hukum mati, sekarang nggak jadi. Mau dirampaknya, kasihan sama simpanan sama anak cucunya. Pindah lagi Om, ini maksudnya apa nih? Apakah dia mau membuat pabrik narkoba dipindah biar nggak kelihatan gitu? Oke. Udah ngomong aja terus terang, nggak usah diumpetin. Di Cipinang tuh Om, pabrik narkoba banyak di sana. Cuman sayang aja media massa nggak ada yang bisa mengekspos. Nggak ada yang bisa nembus ya. Ada orang dalam yang bisa videoin, saya videoin itu Om. Waduh, bahaya di sana. Karena bandar-bandar tuh mereka tuh di sana tuh bukannya sedih apa enggak, malah saling bekerja sama. Jadi namanya anak, cucu, istri, keluarga tinggal di luar ya senang-senang aja. Nah di dalam penjara pun ini bisa menghasilkan gitu. Dan kalau bandar yang dihukum mati itu cuma apesnya dia aja. Kalau yang lain dihukum mati dia doang yang sebagai tumbal gitu. Terus paknya kalau seandainya penjara dipindah itu kan mesti bikin dari awal, struktur bangun dalam itu kan makan biaya Om. Kenapa enggak dia tuh dibikin kayak di Sumatera, Kalimantan kan banyak tuh tanah-tanah transmigran belum tergarap ya. Itu aja dibikin perumahan rakyat, bikin fasilitas entah itu pasar, sekolah, mau rumah sakit. Daripada bikin penjara, ntar ujung-ujungnya senang juga para koruptor juga. Yang bikin penjaranya di korupsi, yang mau di penjara koruptor juga. Iya. Koruptor ya. Seperti Kim Jong Un tembak mati. Kan nggak dibebani rakyat kan? Iya. Uangnya bisa kita bangun jembatan, bangun tol, bangun Suramadu, benar nggak? Dia kan dok wali dosa, benar nggak? Kok gitu saya mau jadi koruptor dong? Yang udah korupsi ya nggak? Dikasih rumah tinggal baru ya nggak? Mungkin sono dipasangin AC, ada bal, ada klubnya kan, bisa karaoke. Mau dong dia saya koruptor, benar? Oke. Ya itulah. Jadi omon-omon beri.
Ya, beberapa hal sebenarnya bisa kita bahas gitu ya terkait usulan ini. Satu, Kementerian sekarang sudah gabung dengan imigrasi ya, terkait tahanan ini sudah gabung dengan imigrasi, dan mungkin kita tahu bahwa imigrasi itu membawa pendapatan negara. Kalau istilah umumnya PNBP, pendapatan negara, bukan pajak gitu ya. Jadi dari mana? Itu dari biaya pembuatan paspor dan izin-izin lainnya. Jadi institusi direktorat ini menghasilkan. Nah, per tahun ini mereka disatukan dengan tahanan ya, pemasyarakatan. Artinya masyarakat umum akan tahu bahwa dua direktorat ini disatukan, satu menghasilkan uang, yang satu hanya murni mengeluarkan uang yang dihasilkan oleh direktorat yang satunya lagi. Jadi artinya apa? Mungkin terjadi semacam apa ya? Masuk ke Nah, artinya apa? Terjadi dua hal yang berbeda. Satu menghasilkan uang, satu menghabiskan atau memboroskan uang. Tentu saja ada kerasa enggan dari institusi yang menghasilkan uang, karena institusi lainnya itu makan duitnya gitu loh. Jadi, nah untuk itulah disatukan oleh satu menteri dengan background kepolisian, sehingga ada kesan top down ya. Artinya kalau perintahnya nggak top down, ini bisa makin liar ya di direktorat, di kementerian ini. Nah, yang mau saya bilang, apa sebegitu banyak duitnya kita dalam situasi sekarang, sehingga keluar usulan yang tadi Engkong Yasen bilang omon-omon gitu ya. Jadi tolonglah segala hal yang berbau paradoks ya, berseberangan itu dihilangkan dulu. Sadar diri gitu ya, bahwa situasi masyarakat saat ini lagi susah. Nggak usah mikirin penjahat gitu loh. Jadi apa poinnya mikirin penjahat dengan cara menjual konsep rumah untuk masyarakat, apalah namanya. Ini kan pembodohan masyarakat juga gitu loh. Padahal presiden ini kita anggap akan membawa kita ke 20 tahun kemudian ya. Artinya 100 tahun kemerdekaan itu menjadi lebih dianggap di dunia internasional. Bukan seperti sekarang ya. Aduh, saya capek juga ya sebagai masyarakat biasa untuk mengeluh gitu. Kalau untuk pemindahan tahanan itu dan pembongkaran rumah tahan saat ini akan memakan biaya banyak, terus terang ya, karena bukan biaya sedikit, apalagi nanti mau membangun lagi membutuhkan biaya lebih besar lagi ya nggak Bu? Iya. Apalagi mencari lahan, membebaskannya itu belum lagi harus mikirin gimana logistiknya nanti, makan sandang pangan tahanannya itu membutuhkan biaya tidak sedikit. Jadi kalau negara mau berhemat, jadi saya merasa berpikir ulang lah, itu bukan solusi itu kalau untuk di saat negara kita yang sedang kekurangan. Jadi saya ada usul untuk para tahanan itu kan kita belajar dari Cina lah. Cina itu dulu tahanan itu diberdayakan. Cina itu bisa membangun 2.500 km tembok Cina. Memakai apa? Memakai jasa dari tahanan perang, tahanan-tahanan koruptor, militer, dan tahanan yang melakukan kejahatan. Diberdayakan untuk membangun tembok Cina sepanjang 2.400 km. Kita bisa memperdayakan, kita kosongkan aja penjara-penjara yang ada di saat ini yang ada di Indonesia. Kita buat bedeng-bedeng di pelabuhan, di jalan-jalan antar provinsi untuk diberdayakan tahanan itu membangun jalan, membangun pelabuhan, membangun infrastruktur, membangun bendungan, membangun gorong-gorong, membangun irigasi. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena Cina udah pernah melakukannya dengan membangun tembok sepanjang 2.500 km. Kita berdayakan tahanan kita buatkan bedeng di sekitar tiap proyek.
Sekarang aja untuk proyek-proyek yang ada seperti Waskita Karya, Adikarya, semuanya itu pekerja-pekerja kita dibangun apa? Dibangun bedeng. Sekarang tahanan-tahanan koruptor kita, penjahat kita tidur dengan nyaman, tidak kena panas hujan di dalam tahanan. Bahkan tahanan koruptor itu mendapatkan AC. Jadi menurut saya kita harus kembali lagi ke zaman dulu. Tahanan itu kita berdayakan dengan membangun infrastruktur yang ada di Indonesia agar Indonesia itu bisa maju. Jadi sangat sayang sekali para tahanan-tahanan kita, penjahat, koruptor itu tidur nyaman dengan enak di penjara, sedangkan pekerja-pekerja sipil kita yang membangun infrastruktur jalan, bendungan dan lain-lain itu tidur di bedeng-bedeng ala kadarnya dengan beralaskan papan dengan triplek loh Mbak. Mereka bisa hidup dan bisa membangun Indonesia. Kita terlalu memanjakan penjahat-penjahat yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya tahanan-tahanan itu harus diberdayakan kembali ke zaman dahulu. Mungkin nggak terlalu jauh lah, zaman kolonial Belanda pun bisa mereka memberdayakan para tahanan perang, tahanan penjahat ya yang ada di Indonesia untuk membangun rel kereta api. Yang sekarang kita nikmatin. Yang sekarang kita nikmatin itu adalah hasil dari memberdayakan para penjahat-penjahat dan tahanan yang dilakukan oleh Belanda. Gitu aja, terima kasih. Iya, ini ide yang sangat cemerlang buat untuk koruptor. Itu sangat menyejukkan itu. Nah iya, diputuskan dihukum 20 tahun, masuk penjara, sewa rumah nggak jauh dari penjara, enak lagi. Nggak ada yang ngawasin, nanti tinggal ke Singapura. Balik lagi, emangnya ada wartawan yang mau ke sana ngeliatin, beritain? Kan nggak ada. Tinggal itu aja main mata dengan apa? Kepala lapas. Gila, paling makmur banget, enak banget jadi kepala lapas dengan kalau cara kayak begitu. Lain halnya kalau memang penjaranya itu di tengah-tengah pulau disediain itu buaya semua. Nah itu baru ide yang bagus. Nggak bakal ada orang yang mau nyemplung ke bawah, nggak ada. Kalau kayak begini sama aja bohong. Aduh, ide geblok banget, tolong. Susah. Prabowo mau memberantas LP ya, mau menjadikan LP sebagai perumahan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah ya. Iya, memberantas LP mau diganti dengan perumahanmu jadi berapa rumahnya Mbak? Kurang lebar ya Pak? Itu seluruh Indonesia. Ya, ada beberapa lokasi yang strategis, Jakarta, Bandung, dan Medan. Ya? Oh, Jakarta, Bandung dan Medan, betul. LP Jakarta, Bandung, Medan yang mau dihilangkan. Iya. Waduh, Mbak. Mau berapa banyak rumah yang mau dibuat LP untuk perumahan itu? Biayanya berapa? Belum sekolah rakyat lagi dibangun juga katanya. Harusnya menterinya ngasih masukan juga dong, jangan ABS juga, jangan asal bapak senang diperintahkan begitu, harusnya kasih masukan, oh begini. Itu dong, jangan asal gimana. Menteri perumahannya kalau ini harusnya ngasih pendapat juga. Nggak tahu lah, kita nggak habis pikir LP mau diganti perumahan itu, entah jadi apa, rumah tipe berapa itu Mbak? Mungkin dibikin kayak kos-kosan kali ya Pak. Kalau di los-los penjara itu ya, kayak kos-kosan ya. Rumah susun kali ya. Rumah susun ya. Hah? Iya, kalau rumah tapak gitu mau jadi berapa? Iya. Kalau rumah susun mau bertingkat 10 atau bertingkat 7, jadinya juga berapa? Iya. Yang pendapatannya berapa? Ya kita kembali lagi. Miris dengernya juga. LP, sedangkan kita lagi kondisi kayak begini, biaya masih kita yang perlu banyak butuhkan untuk negara Republik Indonesia ini. 10 tahun ke belakang itu udah carut marut kita ini. Kita pajak PBB saja sekarang Mbak, waduh mabuk, naiknya tinggi-tinggi benar Mbak. Jadi segala bidang kita dipajakin.
pajak mobil, pajak motor saja Mbak, sekarang progresif saja udah dinaikin tanpa ketahuan kita Mbak. Iya. Itu pajak progresif kemarin, saya aja kaget memperpanjang motor mobil saya. Kendaraan sekian, wah biasa bayar cumannya, misalnya cuma 200, saya bisa bayar 350. Kasar bicara begitu saja. Nggak ada pemberitahuan di kita kayak begitu-gituan. Jadi semuanya dipaksakan semuanya sekarang ini. Kita dipajakin. Nggak tahu loh, habis apa lagi nih Kak. Mau diperas apa lagi nih satu-satu, mau dijadikan uang rakyat ini. Padahal mereka gajinya sudah benar-benar dipenuhi oleh rakyatnya. Tinggal kita lihat saja lah ya Mbak, nanti Mbak mau jadi rumah apa, rumah real estate atau mau rumah apa kita nggak tahu lah Mbak. Atau tikus-tikusnya mau ditambah lagi yang lebih banyak lagi Mbak. Gitu saja Mbak. Kalau pendapat saya begini, kita harus mengklarifikasi pesakitan itu dibagi dua. Kalau yang urusannya pidana murni seperti kekerasan, pembunuhan, ya, itu kelompoknya di penjara di kota nggak apa-apa. Tapi kalau yang terpidananya itu masuk kelas kakap, ya, yang korupsi, yang nilai uangnya besar, yang ya istilahnya terpidananya itu orang berduit, orang kaya, itu saya saranin tuh penjaranya tuh bener-bener di pulau terpencil, kayak seperti di, tapi jangan di belahan luar daripada wilayah Indonesia ya, tapi di tengah-tengah, cari pulau yang berada di tengah-tengah NKRI itu. Jadi dia tidak bisa akses ke negara luar, tapi di benar-benar pulau terpencil. Karena faktanya pesakitan di Indonesia, yang di Salemba, yang di apa tuh, ya di Bandung tuh namanya apa tuh, Sukamiskin, itu penjaranya tuh memberikan fasilitas. Yang penting lu berani bayar berapa oleh sipilnya, dan mereka punya fasilitas gitu loh. Nah, selama lu ada duit, lu berani bayar, ya mereka sediain fasilitas. Coba kalau penjaranya di tengah-tengah pulau di wilayah Indonesia yang kiri kanannya cuma laut, nggak ada fasilitas apa-apa, ya mereka ya sama, susah keluar. Mau cari cewek nggak ada, mau cari makan nggak ada yang jualan. Kalau di Sukamiskin di Bandung ya, itu gampang, itu ada jadwalnya, jam berapa Bapak boleh keluar, nanti balik lagi ya, jamin ya. Nah, itu di Cipinang sama juga, karena maaf ya, ini petugas kita ini nggak tahan dengan kebutuhan keluarganya, dengan godaan duitnya itu loh. Saya kasih kamu 10 juta nggak mau, 50 juta nggak mau, 100 juta mau nggak? Nggak mau. 500 juta mau nggak? Gaji lu berapa sih? Sekarang kalau petugas sipilnya udah dicekokin 500 juta, dia hitung-hitung, dia kerja situ mau dapatin 500 juta tuh berapa tahun. Cuma membiarkan pesakitan keluar cuma sebentar doang. Kayak model Gayus dulu masih bisa nonton kejuaraan apa tenis, pergi keluar. Kenapa bisa gitu? Ya karena dia banyak duit, dia tinggal kasih orang sipil. Begitu ada petugas yang datang mau periksa, udah cepet-cepet dihubungin, pak pulang pak, ada petugas datang. Kan aksesnya mudah kalau di kota, ya enggak? Kalau di tengah-tengah pulau, yang banyak duit pun dikandangin di situ, ya biarlah mereka bisa merasakan. Kalau yang pidana pesakitan yang bokek, nah itu di tengah kota pasti nggak dikasih keluar sama penjaganya. Kenapa? Ya lu nggak mampu bayar. Sederhana kan, gitu aja. Kalau nggak mau jalanin hukuman mati gitu loh, ya dengan asas kemanusiaan.
Ya yang pertama udah kita nggak usah omon-omon aja. Kasih contoh aja dulu satu deh, penjara mana yang mau dibikin kayak gitu, ya kan. Jadi kita nggak bisa komentar terlalu banyak juga, kita belum tahu juga rencana dia seperti apa nih, ya kan. Parah aja kemarin kan cari-cari investor tuh mau bikin 3 juta rumah. Emang masyarakat kita sekarang mampu beli rumah murah aja susah kok, pada kesulitan, daya beli aja lagi pada menurun, mau bangun rumah lagi, duitnya dari mana? Kemarin aja udah ngutang 250 triliun lah gitu. Ya kan? Jadi apa relevan dengan kondisi sekarang mempunyai program yang seperti itu, relevan nggak? Gitu loh, ya kan? Kalau soal mau bangun penjara di pulau terpencilnya, oke, ya kan, idenya bagus. Kita nggak usah banyak ngomong, bikin aja contoh satu, buktikan. Kalau hasilnya positif, pasti kita dukung, ya kan. Nah, tapi kalau bangun rumah sederhana, ya kan, rumah murah di tengah kota, itu kayaknya ide yang gimana ya, mengada-ngada aja, omong-omong aja itu, ya kan? Kita aja kesulitan cari investor, daya beli lagi lemah begini. Coba aja buktiin bisa kejual gak rumahnya, ya kan. Kalau kejual 3 juta rumah hebat, ketika Anda berhasil sebagai pemerintah, ya kan, nggak cuma ngomong gitu aja. Aduh, ini kayak kurang kerjaan bener sih. Itu loh, enggak gini loh, ini kan kenapa sih penjara tuh harus direncanakan begini? Ya namanya orang jahat ya udah tembak mati udah selesai dah, gitu kan. Kalau dalam pertempuran itu ya, misalnya kita nangkep musuh gitu ya, Mbak. Nangkap musuh, ya loh. Terus musuh itu kita tangkap, kita sandra gitu kan. Nah, otomatis kan di situ kan mungkin ada pro dan kontra kan, ada pro dan kontra antar prajurit misalnya. Dan juga mungkin antar komandan, ya toh. Lah, sekarang ini kalau misalnya ini dirawat, ya toh, dikasih makan, kan persediaan makanan kan jadi terbatas kan, Mbak? Ya kan, bener nggak? Maksudnya jadi tuh lawan kok dihidupin gitu toh, maksudnya gitu. Lawan kok dihidupin. Sementara para prajurit mungkin banyak yang butuh makan. Bener nggak? Itu misalnya dalam hutan atau dalam apalah gitu kan. Kalau misalnya musuh itu dihidupin, berarti kan harus mengorbankan beberapa prajurit yang nggak bisa makan, bener nggak? Ya, jatahnya prajurit jadi dikasih buat ngidupin musuh gitu ya. Lah iya. Oke. Nah, otomatis apa? Ya otomatis kebijakan udah tembak mati, selesai. Gitu loh. Yang penting musuh itu memberikan koordinat di mana markasnya mereka, gitu kan? Setelah itu udah tembak mati, gitu kan? Nah, sama seperti penjara. Lah, kalau misalnya sekarang para koruptor, khususnya para koruptor, ini udah makan uang rakyat, gitu kan? Udah makan uang rakyat, dan uang itu gak bisa dikembalikan. Yang rugi siapa? Ya rakyatnya kan? Bener kan? Yang tadinya rakyat itu bisa sekolah, gitu kan? Ya, yang rakyatnya bisa sekolah, jadinya tidak bisa sekolah. Yang tadinya bisa makan, nggak bisa makan. Yang tadinya nggak bisa istilahnya berobat, jadi nggak bisa berobat. Bener nggak? Jadi ibaratnya gini, rakyat itu udah keluarin duitnya udah dicuri, masih harus ngeluarin duit juga buat ngidupin pencuri itu gitu. Lah iya, betul. Jadi untuk apa? Gunanya apa? Itu belum ditambah lagi uang beban negara yang harus ngasih makan tiap hari. Lah, kok bodoh amat gitu kan? Katanya Kopassus, katanya ini tentara. Tapi kok nggak bisa berpikir strategi seperti itu, gitu loh. Iya, betul. Jadi untuk apa kita harus negara membebani diri untuk para penjahat, apalagi memberikan fasilitas. Memangnya pindah ke pulau itu emang nggak pakai duit? Beberapa beban negara, emangnya negara kita banyak duitnya
Kita aja udah defisit sekian triliun rupiah gara-gara makanan bergizi MBG. itu kok. Iya, MBG itu kok sekarang malah minta malah ada rencana ini mindahin apa gitu kan, penjara. Kan jelas lucu gitu kan. Ya sedikit cerdas lah gitu kan. Jadi menurut saya ini negara ini jadi kayaknya kok malah bikin ngerepotin diri gitu kan. Ngerepotin diri, ngorbanin rakyat. Sehingga rakyat itu nggak bisa maju-maju. Ngurusin koruptor. Kan tuh bodoh amat gitu kan. Lah. Ya konsepnya sih sebenarnya bisa dibilang masuk akal dan ide baru lah gitu loh. Memang betul penjara ini kan selama ini kalau kita lihat kan selalu tuh namanya ada yang kabur lah, lapasnya karena kepenuhan apa segala macam overload gitu kan. Ya sesuai dengan ini. Ya tujuannya untuk memusatkan kriminal di satu titik itu bagus gitu kan. Jadi kayak contohnya Nusa Kambangan itu yang udah jadi mungkin yang sudah ada sekarang ini dibikin satu pusat konsentrasi itu pada campnya si narapidana lah. Tapi kalau memang tempat tinggalnya mungkin agak sedikit ekstrim aja gitu. Kita hidup dibikin alam liar aja gitu kan. Jadi mereka survive di situ, lu hidup syukur, mati ya syukur gitu kan. Kita kalau usah mikirin dia segala macam, pokoknya lu penjara, lu ada gedung sekian, lu tidur di situ, agak dapat tidur, ya lu tidur di mana gitu kan. Ya tinggal kita siapin aja di keliling Nusa Kambangan itu, kasih yang namanya pagar atau beton itu, terus dikasih terminal listriknya berkuatan tinggi gitu kan. Ya, jadi kayak bikin bener-bener benteng lah gitu loh. Karena kan bahwa ya lu penjara resiko lu sendiri, mau yang korupsi kayak mau yang apa, nggak ada hak istimewa. Jadi kalau namanya orang sudah melakukan kejahatan ya, mau itu korupsi, membunuh, curi ayam segala macam, ya kita kan juga bisa nilai-nilai gitu loh. Dengan curi ayam karena gara-gara bahasanya dia kesulitan ekonomi, ya kita bisa nilai lah gitu kan. Tapi ya kasus korupsi, kasus begal yang dengan nyawa orang segala macam, emangnya itu berpikir panjang kalau itu yang kelas-kelas berat yang udah merugikan secara orang lain, ya kan, penghilangan nyawa orang lain, merugikan negara secara ekonomi, undang-undang fantastis itu. Coba deh masukin Nusa Kambangan. Dan satu lagi itu hukuman yang masalah remisi dihilangkan, coba gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau narapidana itu enak banget gitu loh, maksudnya dapat remisi tiap tahun. Semua orang kalau tahun begitu mah ya bahkan nggak bisa habis narapidana akan berpikir tenang, enak aja kok, aku nanti masih dapat remisi gitu kan. Jangan dikasih remisi gitu loh. Itu taruh Nusa Kambangan. Saya memandang ini Pak Prabowo, kadang-kadang statement beliau ini ya seperti gini yang membuat kita itu berpikir apakah beliau serius apa enggak gitu. Padahal melakukan ini tentu perlu anggaran segala macam. Apakah rancangan undang-undang perampasan aset, pemiskinan dan pembuktian terbalik itu begitu sulit untuk menggolkan? Jadi ibarat anak sekolah lagi ujian ada 10 soal. Pekerjaan atau soal yang susah itu tentu ditinggal dulu ya. Apa Pak Prabowo mengambil prinsip itu sehingga yang seperti ini pindahin pindahin penjara itu yang diucapkan. Kemudian koruptor, anak istrinya yang perlu diperhatikan itu juga beliau ucapkan gitu. Apakah itu yang menjadi harus membuat kita percaya kalau beliau mengucapkan seperti ini? Kan kita gampang ya, Sis. Pindahkan penjara, ya sepertinya kedengarannya baik. Tetapi ada hal yang lebih efektif dilakukan, yaitu rancangan undang-undang itu. Oke lah kalau itu masih sulit. Mungkin yang tadi siapa yang sempat ngomong itu Perpu ya, Perpu udah ada Perpu pengganti TPPU ya, pencucian uang. Saya pikir kan kita juga ada tindak pidana korupsi juga ada ini ya, ada undang-undang juga ya sebenarnya. Ada undang-undang tipikor sih sebetulnya itu dulu ya. Betul, ada undang-undang tipikor. Apakah undang-undang tipikor itu coba dipelajari? Kalau rancangan undang-undang DPR masih nggak mau, ya Pak Prabowo bisa melakukan perpu terhadap undang-undang tipikor itu. Kalau undang-undang dianggap nggak tegas, bikin perpu atas undang-undang itu. Kalau beliau berani.
walaupun tanpa ikut serta legislatif. Tanggung jawab memang di pundak beliau. Tapi hari ini kita mau minta Pak Prabowo, sekali lagi saya katakan, Pak Prabowo, you adalah presiden kita semua. Dan Pak Prabowo menang dengan angka yang cukup spektakuler, 58%-an. Dan Anda terus mengatakan mau meninggalkan legacy yang baik buat Indonesia. Jangan lupa, kita sekarang Danantara apa itu mau menumbuhkan pertumbuhan menjadi 8%, itu kue akan diperbesar. Tetapi yang kami sanksi, kami ragukan kue besar ini nanti pembagiannya tidak merata kembali. Ini yang kami khawatirkan. Indeks Gini Indonesia, rasio Gini Indonesia itu akan terus terpuruk. Ya. Pemerataan ini yang sangat penting. Ya. Artinya segitiga di Indonesia itu bawahnya itu lebar sekali. Ya. Segitiga di Singapura, di negara-negara maju itu bawahnya itu udah sempit. Itu yang jadi persoalan kita di Indonesia. Oleh karena itu kita percaya Pak Prabowo adalah presiden kita. Dengan Danantara, memang Danantara itu ada instrumen yang baik mengelola aset untuk menghasilkan. Tetapi kadang-kadang kita krisis kepercayaan. Membesarkan kue itu bagus, tetapi yang jauh lebih bagus membagi kuenya. Padahal kue yang ada sekarang yang notabene nggak terlalu besar, kalau cara baginya bagus, mungkin udah mendrive ekonomi kita bertumbuh atau pemerataan pendapatan di masyarakat akan semakin baik. Jadi maksud saya dalam hal ini pembagian kue yang nggak merata itu yaitu koruptor segala macam. Karena mereka mengambil uang itu tidak berputar. Iya, kita mesti imajinatif dan think out of the box, ya. Ini ide luar biasa nih, saya kira Pak Prabowo memang punya tim yang luar biasa. Jadi nanti misalnya kalau di Jakarta, di Kepulauan Seribu itu kan banyak, ya. Carilah yang lumayan gede, ya, dibangun, ya. Mau bintang 5 boleh, bintang 4 boleh. Yang penting ada runway, ya. Supaya kalau mau ke Singapura gampang, ya. Ya jangan mobil ini lah Boeing yang gede-gede, ya. Yang kecil lah Cessna atau apa bisa, ya nanti transit di mana lah. Gampang. Kemudian setiap bulan 2 kali, ya, undang artis-artis show di situ, ya. Tiap hari Jumat atau Sabtu ada show, ya. Terus itu disediain, ya, fasilitas kesehatan, ya. Ada dokter spesialis di situ, ya. Karena kok sekarang kan banyak yang spesialis juga pada korupsi, toh. Nanti ditangkapin di situ. Kalian praktek, ya. Hakim lah segala macam ngumpul di situ. Nah, nanti ada tarifnya, ya. Kan itu dibikinin mewah tuh. Ada tarifnya mesti bayar, ya. Anda mau kamar bintang 5, bintang 4, ada semua, ya. Yang koruptor ini kan juga kita biasanya udah setengah abad lah, ya. Nanti kan siapa tahu itu koruptor tersentuh, wah, gua balikin deh duit, ya. Atau taruh di Danantara, ya, penghasil pendapatan negara. Kemudian jam berkunjung juga bebas, ya. Anak mau berkunjung, istri atau bahkan kerabat semua bebas. Luar biasa. Itu satu bidang baru, ya, bidang usaha baru yang perlu didukung supaya ini penghasilan buat negara. Bapak Prabowo, Anda itu banyak urusan yang dipikirin. Kok penjara buat koruptor Anda pikirin sih? Gimana pikirinnya tuh membasminya dulu dong. Pikirin penjara. Aduh, penjaranya dibikin comfort buat mereka. Ngapain? Ini kebolak-balik lah, ya. Kita memang hidup di zaman yang bolak-balik. Jadi kita jangan berpikir secara normatif. Mesti out of the box, ya. Jadi supaya baru bisa memahami apa pikiran Bapak Presiden kita. Makasih Mbak Nena, saya tambah ngos-ngosan. Satu,
Pak Prabowo ini, kalau Mbak Nena ngomongnya tadi itu adalah arah ngomong gini-gini, perintah Pak Prabowo gini-gini, berarti memang sudah benar. Kenapa? Karena Pak Prabowo ngomongnya itu adalah di suatu forum gitu ya, bahwa koruptor akan dipindahkan dan tempatnya itu dipakai untuk orang-orang, maksudnya untuk rakyat gitu ya. Yang kedua, Perpu TPPU, Perpu untuk koruptor dibunuh, aku gak ngomong mati lah, dibunuh aja. Perpu sudah dikeluarkan, yang mana dasarnya itu TPPU, ya. Dasarnya itu undang-undang TPPU itu sudah dikeluarkan dan disetujui oleh Pak Prabowo untuk mengeksekusi koruptor kalau itu korupsi gitu loh, ngerti nggak? Jadi di sini saya itu menduga bahwa kayaknya ya elit politik yang miskin itu banyak banget yang butuh diayomi atau butuh disedekahi oleh rakyat. Jadi elit politik itu atau partai politik itu masih membutuhkan sedekahnya rakyat, sehingga Pak Prabowo kesulitan untuk bikin undang-undangnya, karena undang-undang kan yang buat itu ini. Itu undang-undang tipikor ya kalau nggak salah waktu itu ya, untuk hukuman mati koruptor. Tipikor. Oh ya, TPPU. Jadi itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak pernah bisa mengeksekusi karena kan muter gitu loh Mbak. Nah, sekarang ini dibikin perpunya gitu ya, jadi supaya mudah gitu loh, artinya kayak gitu ya Mbak. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah saya mencurigai seperti itu, kenapa? Karena ada dasar-dasarnya gitu loh ya, pergerakan-pergerakan. Lah bayangin aja, ada koruptor diadili tapi yang mengadili dirusak kayak gitu, itu kan kayak ini loh, akal kita itu dipenuhi dengan barang-barang hoax gitu ya, supaya hoax itu dimakan oleh orang-orang, karena hoax kalau ditebarin terus-menerus kan akhirnya jadi dimakan oleh kita dengan yang sebenarnya. Terus pada dasarnya saya setuju hal ini, kenapa? Karena tanah maksudnya di kota itu kan mahal. Ngapain orang miskin ditaruh di kota? Ya harus di ujung dong, di pulau kosong gitu loh. Nah, cuman saya berharap nantinya kalau membangun itu pulaunya yang di mana, coba kita itu, maksudnya kita diekspos supaya kita itu bisa urun pendapat gitu loh Mbak. Oh nggak enakan di sini aja atau di mana kayak gitu loh. Lah saya agak nggak suka sama arah, karena bagaimanapun juga itu politisi saya nggak senang ya, biasanya agak egois, agak karpe dewe, sok kuasa kayak gitu loh. Lah saya kepengennya itu coba diekspos gitu ya, di mana supaya rakyat itu bisa urun pendapat. Siapa tahu kan ada sesuatu yang kita tidak terpikir gitu loh. Nah, kenapa saya masih lebih mengharap, karena kemarin juga waktu rapat di Danantara itu memang tertutup untuk pers, tapi waktu keluar beliau mengatakan bahwa jangan, para direksi apabila ada yang melenceng, copot langsung. 1, 2, kalau sampai diganti, jangan dari parpol, tidak ada partai politik, tidak ada elit politik ya. Walaupun ini cuma ngomongan ya Mbak ya, tapi minimal kan udah cari musuh kan. Lah kayak gitulah kira-kira. Jadi saya sih setuju, karena membangun penjara ini sudah ide dari yang lalu-lalu tapi tidak dilaksanakan. Yang lebih dilaksanakan adalah menjadi supplier di tempat-tempat penjara.
pejabatnya. Terima kasih. Yang di kota-kota besar. Iya, jadi lapas atau penjara yang ya memang itu strategis ya Mbak ya, ada yang di daerah Cipinang ya, letaknya memang di tengah kota ya. Ya tadi saya sepakat sebelumnya Bu Nila, sepakat memang untuk layoutnya saja strategis, berarti apalagi di tengah kota harganya kan sudah mahal ya Mbak ya, apalagi lahan untuk pemukiman di tengah kota itu sulit sekali karena tanahnya yang tidak ada, gitu kan ya. Nah ini kalau lapas mau dipindahkan, ya kita tidak kekurangan pulau sebetulnya ya, kita 17.000 pulau. Ya, jadi saya sepakat tadi memang harus transparan diekspos. Ini pulau mana yang ya kalau perlu Pulau Komodo dekat Cerak Komodo dulu Mbak. Itu kalau apa-apa Melayu dari dicaplok. Tapi itu jadi film baru loh. Menarilah dan terus tertawa. Di sana, oke lanjut. Iya, Laskar Pelangi ya. Iya, Mas Giring itu. Iya, iya jadi, nah ini tadi sebetulnya sudah diulas ya panjang lebar. Perpu yang sudah yang sudah dikeluarkan itu kan dari tindak pidana ya, pencucian uang ya, money laundering. Nah itu berarti kalau sampai RI 1 mengeluarkan perpu ya, berarti legislatif kita tidak bekerja Mbak. Bukan tidak bekerja, takut mengeluarkan undang-undang tadi yang saya bilang pernah 3 paket, ya kan? Berarti karena apa? Isinya memang tadi yang Bu Mila katakan parpol yang masih minta sedekah dari rakyat, itu betul, ya. Ya, jadi kalau sampai dikeluarkan undang-undang itu ya 3 paket para perampasan aset ya, pembuktian terbalik itu bumi gonjang-ganjing Mbak. Ya tak? Nah jadi ini bagaimana? Nah ini kan sebetulnya Mbak bisa bersinergi ya kalau untuk perumahan rakyat ya. Perumahan rakyat kan sekarang konsepnya kalau di tengah kota bisa yang rumah sederhana gitu ya Mbak ya, yang tipe-tipenya kan ada ya Mbak ya, tipe 36, tipe sekian gitu. Itu kan datanya juga bisa ditelusuri ya, ditelusuri dari DTKS, dana terpadu kesejahteraan sosial. Kenapa masih masuk di DTKS ya? Karena belum sejahtera. Iya. Ya kalau perlu ya, itu apartemen-apartemen yang tempat-tempat PSK selir-selir mereka tuh dirampas. Gitu loh. Jadi saya tuh geleng-geleng ya Mbak ya. Itu ada apartemen Mbak, itu tempatnya PSK selir-selir mereka itu loh. I know. Nah, itu dari mana? Pantesan ya APBN boncos ya Mbak. Bocor gitu loh. Mereka sekarang perlu diaudit Mbak, perlu di review lah istilahnya ya. Itu LHKPN itu harusnya 1 tahun sekali itu berlaku untuk semua mereka, siapapun yang menerima biaya hidup mereka ya, sedekah dari rakyat tadi saya bilang ya, itu dari APBN atau APBD ya. Kalau dalam 1 tahun itu lonjakannya terlalu signifikan, nah itu perlu ditelusuri, dirampas gitu loh. Saya geleng-geleng gajinya kalau misalnya untuk tunjangan ya ASN lah misalnya ya, entah itu eselon 1, 2, tapi kok duit apartemen untuk PSK selir itu saya gumun gitu loh. Berarti kan dari mana kalau nggak dari maling? Lah dirimu kok gumun toh Mbak? Lah kok gumun toh? Orang aku gini loh, masukku aku orang mikir yo kan, aku terus tak telusuri bojone iki ning omah wis ayu ya toh, anak iki wis papa ya. Makanya Tuhan kadang menurunkan penyakit HIV Mbak. Karena apa? Manusianya sendiri yang kurang ajar. Iya betul. Gitu ya. Itu yang tidak tersembuhkan ya, itu kalau udah kena itu ya udah gitu loh. Jadi jangan sampai. Nah ini ditelusuri Mbak, sebelum gampang ya. Jadi istilahnya apa ya? Kelompok mana yang memang belum memiliki perumahan. Gitu ya Mbak ya. Jangan yang pasti yang sudah terima sedekah dari rakyat dari APBN APBD itu pasti sudah makmur lah mereka. Iyalah. Ya sudah, apalagi legislatif itu kan sudah disediakan perumahan ya di daerah Kalibata dan lain, itu mereka sudah cukup lah sedekah dari rakyat memang. Nah ini ditelusuri, jemput bola komunitas mana gitu ya Mbak ya, terutama mereka yang kaum rentan mungkin yang itu tadi yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial, itu berarti mereka memang belum sejahtera. Jadi jangan sampai rakyatnya tidur di kolong di bawah langit ya Mbak ya, di bawah
di bawah kolong langit, di atas bumi. Nah ini pembantunya malah enak-enak kan gitu loh. Jadi ya ini saya sepakat. Nah kalau memang ini ya itu tadi saya usul aja ya di pulau yang sing hewan-hewan liar itu loh. Ya ini kan kalau judulnya kan jadi bikin bingung, bacaan lagi dong ya kan, karena gini, penjara kan jelas kurang. Ya nggak, penjara kurang sampai unter-unteran. Nah sekarang kalau mau bangun penjara lagi kan butuh waktu, benar nggak? Yeah. Apakah bisa langsung penjara langsung jadi, nggak mungkin kan? Terus kemudian kalau selain penjara nggak langsung jadi, itu kan artinya ada duit lagi di situ masuk, bangun lagi untuk membangun. Jadi, ya bangun, nah butuh biaya. Itu apa nggak mungkin ada nggak ada banjakan juga di situ. Nah, jadi memang ada positifnya kalau penjara nggak dekat dengan penduduk, tapi kan ini kan butuh waktu, dan darurat penjara sudah sangat darurat sebenarnya kan. Di Indonesia udah kebanyak overload. Iya, overload. Nah kalau ini mau berapa lama lagi? Kalau masalah perumahan jangan dikacaukan dengan penjara, gitu kan, diaduk-aduk jadinya namanya. Ya jangan pikirin untuk banjakan lagi lah, ini sih bingung jadinya. Ya, thank you. Ya, aduh komentarnya apa ya? Ya nganu lah, pakai istilahnya Pak Tony aja, kocak. Karena mau menjadikan penjara jadi rumah, sementara penjaranya dibuat baru. Nah nanti penjaranya modelnya kayak resort di pulau terpencil. Enak kan? Keren dong. Iya kan? Oh, bisa ada bisnis baru dong, opportunity baru dong di sana. Terus nanti sekalian dilengkapi, ada spa-nya, entertain-nya, ada kan? Iya, ada yang lain-lain lah, fasilitas-fasilitasnya, ada gym-nya dan lain sebagainya. Cocok itu. Nah itu kan guyonannya malah jadi rakyatnya masyarakatnya di penjara, tanda petik ya kan, karena rumahnya bekas penjara gitu kan. Nah sementara narapidanya malah katanya sih dikucilkan, diterpencilkan di daerah terpencil, tapi fasilitasnya resort. Ibaratnya healing lah. daripada di Jakarta macet, Semarang aja udah macet. Jadi ya itu kalau makin kesini kok makin kesana ya Kak Nena ya, maksudnya programnya makin nggak jelas, terus skala prioritas, karena kita kan kalau mau melakukan sesuatu, kalau di dalam manajerial itu kan mesti harus lihat skala prioritasnya dulu, mana yang harus diprioritaskan, apalagi dengan kondisi yang ada keterbatasan, terus juga ada kondisi yang nggak pasti lah saat ini. Idenya memang agak aneh, tapi ambil positifnya aja. Kalau saya bilang sih memang bagus sih dibangunin rusun awal. Nanti yang narapidananya ditaruh di pulau terpencil yang tidak ada signal HP-nya ya, jadi biar mereka nggak bisa komunikasi gitu. Memang idenya agak beda, cuman ambil positifnya aja gitu. Semoga orang yang mau korupsi atau buat kejahatan berpikir 10 kali gitu kalau ditaruh di pulau di ujung dunia di ujung Indonesia gitu. Ya saya pikir itu ide yang bagus ya, cuman nanti jangan terjadi korupsi lagi waktu pembangunan penjara yang baru itu gitu, harus hati-hati gitu kan. Nggak perlu jauh-jauh ya sebenarnya, penjara yang baru taruh aja di pantai selatan sana gitu. Kan pantai selatan juga banyak yang kosong kan, tanah dan sebagainya, taruh aja di sana gitu udah. Yang paling penting adalah pembangunan penjara baru ya, ini jangan korupsi juga, terus penjualan atau pembangunan penjara yang lama ini yang jadi rusun juga dikorupsi juga gitu ya, sama aja. Ya, terima kasih. Saya setuju sekali, jadi perumahan untuk rakyat kecil. Cuman untuk apa capek-capek membuat pulau terpencil segala?
lebih baik kirim ke Amerika supaya mereka jadi temannya Donald Trump. Iya, kalau bangun penjara di pulau kan mesti nyewa kapal lagi ya ke sana ya, duit lagi, udah jadinya. Kalau bagusnya sih ya di pegunungan ya, dengan dibangun dengan beton yang tahan sinyal ya, tahan BTS 4G, 5G ya, supaya narapidana yang mungkin ada iseng-iseng ada HP bisa nelpon teman jahatnya tuh, itu lucunya tuh. Ya pokoknya bangun penjara yang tahan sinyal, tahan nggak bisa nelpon temen atau keluarga yang mau ngebantu pokoknya ya, tapi bangunnya ujung-ujungnya duit lagi ya. Ini kalau pendapat saya sih itu bagus. Karena apa? Kalau penjara sekarang kan yang punya duit itu kalau sudah vonis itu banyak yang pulang. So, nanti ada yang besok, ada yang pejabat kewenangan baru dipanggil. Jadi nggak di penjara, di rumah itu. Asal di rumah nggak keluyuran itu nggak pada apa-apa orang. Nah, yang penting saat pejabat datang mau besok harus ada gitu. Kalau pokoknya kalau Jakarta taruh di Pulau Seribu karena kalau kita lihat itu masih ada yang kosong. Tuh, itu yang kosong bolehlah dibikinin penjara di situ, nanti orang yang di penjara itu bisa punya kerjaan tuh, bikin tambak udang bisa, tambak padang bisa. Padang 3 bulan udah panen, itu udah gede-gede. Udah 1 kilo udah 6 biji, itu udah layak dimakan. Jadi nanti makannya di situ yang di penjara bisa enak, makan ikan tiap hari gitu. Terus sisanya kan bisa dijual. Nah caranya biar nggak keluar anggaran, itu penjara CPN itu dilelang. Pemenang lelang nanti rugi ke penjara 2 kali lipat besarnya. Yang kedua, nanti tanah itu nggak boleh dibikin komersil, harus bikin rumah subsidi. Jadi pemerintah itu nggak keluar duit, tapi bikin perumahan subsidi gitu di tengah kota. Tapi dia nggak keluar duit pemerintah, gitu. Bolehlah komersil, bolehlah 30%, bolehlah komersil, kalau 70% buat subsidi. Jadi Prabowo bisa bikin rumah buat rakyat. Penjaranya juga lebih manusiawi di tengah laut sana gitu. Jadi yang di penjara nanti nggak bisa pulang-pulang karena kan tadi pejabat datang lihat kan wartawan dia mau itu pulangnya repot ke sana. Keluar masuknya gitu ya. Makasih. Itu kalau menurut saya itu idenya sangat bagus, brilian. Jadi memang kalau penjara di dalam kota yang strategis kayak di Cipinang, Rawasari dan sebagainya tuh, apalagi di Bandung Sukamiskin mungkin udah nggak cocok kalau di situ ya. Mungkin dulu Cipinang tuh pinggiran juga, sekarang udah padat penduduk. Jadi memang seyogyanya dipindah. Nah masalah itu mau buat perumahan rakyat, perumahan subsidi itu urusan pemerintah. Yang penting duitnya ada, jangan sampai uangnya nggak ada, akhirnya terlantar semua. Jadi menurut saya sih idenya bagus. Kemudian penjara di pinggiran lah, kayak dulu kan Cipinang pinggiran, sekarang dalam kota. Kita cari yang pinggiran. Jadi supaya orang-orang yang besok dan sebagainya itu lebih terseleksi. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.